mereka tuh jiwanya mereka tuh nggak punya jiwa kebangsaan, tidak punya jiwa nasionalisme, tidak. Mereka tidak beda, level pemikirannya beda. Mereka tuh ngelihatnya tuh bumi ini sebagai sebuah ya bumi tempat punyanya ya kalau bahasanya Lady Gaga apa global citizen lah gitu. Jadi mereka tuh tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas agama. Ada positif negatifnya kan. Kalau kita ngambil sisi positifnya ya manusia tuh apa semakin mengikis perbedaan. Kalau perbedaan tuh semakin terkikis kan kemungkinan konflik itu berkurang. Tapi kalau kita melihat sekitaran negatifnya, jika manusia itu seragam, maka akan ada beberapa kelompok yang dengan gampang memanfaatkan atau mengontrol kita dan mereka mendapatkan keuntungan. Sementara yang yang kebanyakan orang akan dimanfaatkan aja karena kalau kita ada seragam, misalnya kita sudah dipakai microchip semua, kita dipakai vaksin semua, kita seragam semua. Udah pasti ada yang kontrol, nggak mungkin kalau kita semua seragam tuh nggak mungkin nggak ada yang kontrol, dan yang kontrol tuh pasti orangnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita tetap dibiarkan berbeda-beda, tiap negara tetap dibedakan tumbuh dengan gayanya mereka sendiri, dengan sistem ekonomi mereka sendiri, ya itu akan berbahaya bagi 1% ini. Makanya mereka tuh sangat mereka tidak suka dengan yang namanya demokrasi, mereka tidak suka dengan yang namanya population growth. Jadi yang belum tahu ya, Bill Gates, mungkin yang ini bagi yang belum tahu ya, Bill Gates itu bukan seorang komputer nerd yang mulai dari nol. Dia itu bukan seorang komputer nerd yang mulai dari nol. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rockefeller. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rothschild. Itu bisa dicari di buku-buku sejarah. Jadi dari kecil, Bill Gates ini sudah didesain oleh lingkungannya untuk menjadi seperti dia sekarang. Sudah diproyeksikan. Dia tuh bukan yang punya Microsoft loh. Dia tuh cuma co-founder. Dia tuh punya duit, dia beli lisensinya, dia beli kepemilikannya, dia jadi bagian dari Microsoft. He's a fucking businessman. Bagi yang belum tahu ya, Bill Gates is a fucking businessman. Dia bukan malaikat, dia bukan dokter. Ini makanya kemarin saya emosi sama Mas Tirta tuh, Mas Ipeng tuh ketika Mas Ipeng ngomong ke saya, beli jangan ngomong hal yang di luar kapasitas. Aku langsung ngelihat ke Bill Gates loh. Anjing, seluruh dunia dibikin panik masalah kesehatan sama orang yang bukan dokter. Bill Gates lulusan dokter mana? Gak ada. Tedros, bosnya WHO, dokter mana? Nggak ada. Tedros punya rekam jejak yang kotor. Dia pernah bikin kasus di Ethiopia. Bill Gates, vaksinnya banyak yang gagal di India sama di Afrika. Kenapa kita dikontrol sama dua orang yang bukan dokter? Dan semua dokter dengerin dia. Kita udah gila apa gimana? Dokter yang sebenarnya tuh nurut sama orang yang punya duit, yang kebetulan bisa membiayai riset. Jika Anda, saya tanya pertanyaan psikologi ya ke orang-orang. Jika Anda percaya nggak kalau orang psikopat itu ada, percaya nggak, Pak Mas Ipeng? Gimana? Psikopat itu ada nggak dalam kehidupan orang psikopat? Orang psikopat. Ya. Kalau di dalam tanah orang, maksudnya di kelainan jiwa sih mayor mental ada, gangguan mayor mental. Oke. Orang serial killer termasuk psikopat atau dia jujur, kalau orang serial killer jujur aja kalau dia mati dia memiliki hampir semua sih ada kelainan mayor mental mereka, kelainan mayor mental. Gitu. Ada yang bisa disebut schizophrenia, ada yang bilang bipolar, ada yang bilang maniak gitu. Iya, betul. Psikotik. Jadi orang-orang dengan masalah kejiwaan kayak gitu ada di sekitar kita dong berarti. Ya, emang. Ya. Bayangkan sekarang, serial killer aja ada. Orang pemakan kanibal aja ada. Kenapa milioner atau triliuner yang punya duit banyak banget, dari mana kita tahu mereka tuh nggak punya sifat-sifat kayak gitu? Itu. Apa jaminannya orang-orang itu memang benar-benar lurus, sementara rekam jejaknya sudah banyak menunjukkan keganjilan? Kalau kamu mau, dan yang membuat nama mereka selalu bersih adalah balik lagi ke musuh bersama kita tadi, mainstream media selalu melindungi image orang-orang ini. Kalau kamu ketik di search engine ya, di Google dimanapun, kamu coba cari dirt-nya, you try to dig cari kasus-kasus lama mereka tuh, susahnya minta ampun Mas, susah banget.
karena sudah ditutup oleh ribuan berita bagus tentang mereka. Contoh, ini kita balik ke konteks ini ya, konteks ke kasus COVID ini ya. Hidrokloroquine itu contoh. Ketika beberapa dokter ini awal April, beberapa dokter di Eropa, Amerika, India menemukan mereka berhasil menyembuhkan pasien COVID dengan hidrokloroquine dicampur dengan zinc. Zinc itu apa mas? Vitamin C ya? Zinc itu jenis vitamin multivitamin sih, bukan ya suplemen lah. Zinc Zn itu kayak ion sih, Zn. Ya, jadi bukan cuma satu dokter, banyak dokter yang berhasil menyembuhkan pasien dengan itu. Harga hidrokloroquine itu 60 sen. 10 sen. Harga hidrokloroquine itu per butirnya 10 sen, itu 1.600 rupiah. Yang megang paten obat itu bukan dari lingkaran 1%, bukan dari teman-temannya Gates, bukan dari Rockefeller, bukan dari Rothschild, bukan dari Soros, orang lain. Ini menurut saya hidrokloroquine ini di luar perkiraan mereka. Mereka mikirnya tuh nggak akan ada yang bisa nemuin, ternyata ini ada. Dan hidrokloroquine kan dicoba dipopulerkan oleh Donald Trump juga, Pak Jokowi juga, beberapa presiden negara mencoba memberi solusi ke masyarakat. Coba ini obatnya, ini ada yang sembuh, monggo dicoba. Apa yang terjadi? Seminggu setelah itu CNN, New York Times, Washington Post, Vice Magazine, semualah itu hampir berpengaruh ya, yang diikuti sama orang-orang pintar, yang dipercaya sama orang-orang yang kelas menengah ke atas, orang-orang di perusahaannya, orang-orang yang punya banyak anak buah, mereka yang ikuti media-media itu diserang. Jadi Buset, bentar, gak ada suaranya lagi ketika dia bahas CNN. Ada suaranya nggak? Ini aku bandingin bentar. Bentar. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Gila, tiap ini kebetulan apa cocok logi ya? Tiap kali beli, suaraku doang kan yang ada. Tiap kali beli jerek ngomong media mainstream pasti hilang. Bentar, hilang. Aduh. Wah gila sih itu antara kebetulan. Ini lagi dengerin ya, kalau aku tipenya pendengar ya, jadi dengerin dulu apa yang diceritain baru aku bisa bertanya dan membantah. Tapi tiap kali beli jerek itu ngomong soal mainstream media tadi saksi ya, semua yang lihat ya. Pas ngomong itu ya media tadi langsung hilang coy. Hilang suaranya. Gila, coba. Cok. Gokil. Tapi mumpung lagi ini di live, aku mengucapkan terima kasih ya. Kita nunggu lagi Jerek. Gila. Ini lucu sih ini. Lucu antara ini bukan settingan ya. Soalnya bener-bener suaranya hilang. Ini loading dulu kan. Ini padahal di live dulu yang sinyalnya kuat banget loh. Cocoknya nggak tahu loh cocoknya apa enggak, terserah kalian sih. Aku mendengarkan ya, posisi aku mendengarkan dan posisi ini, dan aku tadi barusan dapat penelitian baru. Gokil, sangat cocok lagi ya. Ya enggak, soalnya tadi kan dengerin dia ngomong pas beli jerek itu ngomong pengarah video nih lagi jerek datang lagi. Coba kita dengerin lagi. Apa? Lagi bilang ini mendengar beli. Dah. Lagi. Oke lanjut ya. Coba langsung ya. Kalau ngomong media kayaknya coba disensor. Tiap kali sampai yang ngomong itu pasti hilang lagi tadi. Jaga. Oke, Mas, kita udah bikin surat wasiat, Mas. Coba. Kita lihat. Oke, udah normal nih. Apa kita tadi sampai yang media, Ini aku matiin komennya. Enggak, ini kurang ini.
Oke, ya itu ide yang bagus sih. Mungkin komennya mungkin mereka Coba mungkin mereka mereka kita masuknya lewat MSM aja lah. Jangan kita coba nggak sebut nama. komen mungkin. Nanti komennya. Tuh. Udah tak bilang algoritma itu Tuhan. Oke, coba lah. Putus-putus terus ya Mas, ya Allah, susah banget. Nah, ini dah, lagi. Yo. Bangsat. Closing statement nih. Ini kalau closing statement kocak banget nih, ya Allah. Aduh. Halo. Ya kalau aku nggak apa-apa Pak, si Jering yang yalah. Aduh sakit banget ini lengan yang bagian sini. Mau ngomong closing statement nih langsung deh. Tunggu beli Jerek aja ya. Soalnya percuma juga nih kalau dilanjutin dia putus-putus terus setiap 10 menit. Percuma juga lanjutin besok juga pasti putus-putus ya. Biasa kan kalau kayak gitu jaringan dikacauin dulu kan. Gak apa-apa. Enggak sih, maksudnya biasanya terjadi sih kalau misal Instagram terlalu banyak jaringannya. Ya abis ini closing statement sih kalau aku. Coba kita lihat dulu. Aduh. Ini udah. Oh, udah. Udah. Yuk lagi yuk. Langsung. Oke, lanjut ya. Gimana? Berarti nama medianya nggak boleh disebutin ya? Oke, nama medianya. Terus. Jadi ketika hidrokloroquine itu berusaha dipopulerkan oleh beberapa dokter, beberapa mainstream media yang berpengaruh itu langsung membanjiri search engine Google itu dengan berita-berita buruk tentang hidrokloroquine. Hidrokloroquine dibilang bisa berbahaya bagi jantung, tidak bisa menyembuhkan COVID. Jadi kalau sekarang Anda coba ya, saya bilang berkali-kali kepada di caption saya di Instagram, algoritma adalah Tuhan baru. Siapapun yang bisa mengontrol algoritma bisa mengontrol bumi. Karena kalau kamu udah kontrol algoritma, kamu tuh bisa ngebentuk persepsi manusia gitu. Sekarang coba Anda buktiin sendiri. Anda ketik hidrokloroquine di Google. Yang keluar tuh sebelumnya tuh banyak berita bagusnya, tapi setelah dokter ini menemukan mengumumkan kalau mereka berhasil menyembuhkan, bisa membuat pandemi ini berakhir lebih cepat. Oke. Masih lanjut. Jeda dulu. Jangan ngomong dulu, Bentar. Masih putus. Oke, lanjut. Dah. Gila, gak ada suara lagi, bangga. Udahlah. Beli ini. Gak ada denger terus ya. Wah, gila. Dah. Kayaknya di Jerek mulai ngegas. Ini kayaknya Jerek bakal emosi sendiri sih. Soalnya live beliau gak ada suaranya sama sekali ya. Tapi penonton udah turun 77.000. Ini udah lumayan gila kayak gini aja 77.000 dalam kondisi tengah malam. Pakai beda IG susah banget Pak. Ini udah pakai IG ku, kalau pakai IG dia tambah parah soalnya. Iya. Soalnya hostnya dia udah pasti putus-putus lagi. Gokil. Coba kita tunggu lagi lah sekalian terakhir lah. Coba ini aku close dulu dah. Close dulu.